Terungkap, Surya Paloh mulai panik. Ketakutan ditinggalkan pendukung Jokowi. Hidup adalah pilihan. Demikian orang bijak mengatakan, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Bahkan tidak mengambil pilihan sekalipun, itu sudah termasuk sebuah pilihan, yakni memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Lantas, apa resiko memilih tidak melakukan apa-apa ini? Ya, tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Bahkan bisa mati. Karena orang mau makan pun harus berusaha minimal memasukkan nasi ke mulutnya, lalu mengunyahnya dan menelannya. Baru alat pencernaan yang lain seperti lambung, usus, pankreas, hati dan lain-lain bekerja secara autopilot. Begitupun dengan parpol. Menentukan capres yang hendak diusung juga merupakan sebuah pilihan. Dan partai pertama yang menentukan pilihan capres yang akan diusung pada tahun 2024 mendatang adalah Nasdem. Partai yang awalnya adalah ormas ini, mulai dari Dewan Pimpinan Ranting hingga ketua umumnya si Brewok, telah sepakat untuk mengusung Anies Baswedan. Lantas, apa tujuan Nasdem mengusung ex-rektor Universitas Paramadina tersebut? Kenapa nggak ngusung Novel Baswedan saja gitu, yang punya pendukung 130 juta? Pertama, tentu karena elektabilitas mantan gubernur DKI itu cukup tinggi. Di setiap survei, Anies selalu masuk 3 besar sebagai bakal capres yang paling potensial. Sementara belum ada satupun partai serius hendak mencalonkannya sebagai capres tahun 2024. Kesempatan inilah yang coba diambil oleh Nasdem. Kedua, PDIP sudah jelas menolak berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sementara PKS sudah kadung sakit hati sama Gerindra pasca di PHP atau dijanjikan kursi Wagub DKI tapi bohong. Jadi kedua partai ini sangat-sangat besar peluangnya untuk turut mengusung Anies. Dan kalau suara Nasdem, PKS serta Partai Demokrat digabung, sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketiga, Nasdem ingin jadi pemimpin koalisi. Karena dia partai yang pertama mengusung Anies, tentu secara otomatis Nasdem jadi pemimpin koalisi perubahan, termasuk cawapres Anies. Di tahap akhir tetap Paloh yang akan menentukan. Kalau seandainya Anies terpilih jadi presiden, otomatis Nasdem dapat julukan partai penguasa, persis seperti PDIP sekarang ini. Akan beda kalau Nasdem mengusung Ganjar atau Prabowo. Meskipun kadernya sudah berdarah-darah memenangkan capres, yang diusung tetap saja yang disebut partai penguasa itu PDIP atau Gerindra. Hal inilah yang kemudian membuat Nasdem membulatkan tekad untuk memilih jalan yang berbeda, mengusung Anies sebagai capres tahun 2024. Tapi itu bukan tanpa resiko loh. Baru juga partai tersebut mengumumkan akan mengusung politisi yang dekat dengan riset tersebut. Nasdem langsung ditinggalkan oleh beberapa kader terbaiknya. Mereka yang mengundurkan diri di antaranya Nero Joelantik, Anak Agung Wurah Panji Astika, Fredrik Lumalinti, Siswono Yudhosodo, dan Enggar Tiastolukita. Kemudian, jangan salah-salah, resiko lain yang tidak kalah mengerikannya adalah Nasdem ditinggalkan oleh pendukung Jokowi. Ingat, Nasdem mendapatkan suara terbanyak kelima pada pemilu tahun 2019 lalu. Itu suara mayoritas berasal dari para pendukung Jokowi. Sedangkan sumbangan suara dari kadernya sendiri hanya sedikit. Sekarang partai itu mengusung antitesa dari Jokowi. Jelas Jokowi banyak yang kecewa. Kalau sudah kecewa,
tentu tidak ada pilihan lain selain pindah ke lain hati. Jadi bisa saja nanti perolehan suara PDIP meningkat secara drastis pada pemilu tahun 2024 karena mendapat limpahan suara dari mantan pemilih Nasdem. Hal inilah yang kemudian membuat Surya Paloh mulai panik. Lalu, apa yang dia lakukan agar pemilih partainya di pemilu tahun 2019 lalu itu tidak pindah ke lain hati? Dengan mengatakan Anies akan melanjutkan program Jokowi. Tentu kalau bisa diteruskan, atau program kerja Presiden Jokowi, akan sangat baik sekali. Kenapa tidak meneruskan? Kita tidak mau pembangunan harus terhenti, ujar politisi senior itu dengan nada sedikit meyakinkan. Kita tidak mau jalannya pembangunan negeri kita ini harus terhenti karena tukarnya bergantian daripada pemimpin atau kepemimpinan nasional kita. Lanjutnya lagi, pertanyaannya, apakah pendukung Jokowi percaya dengan omongan Paloh itu? Tidak, Ferguson. Karena yang mengusung Anies bukan hanya Nasdem doang, tapi ada juga PKS dan Partai Demokrat. Yang kita tahu sendiri bahwa kedua partai ini benci banget sama Jokowi. Jadi bagaimana mungkin mereka setuju Anies melanjutkan program orang nomor 1 di Indonesia tersebut? Celakanya, selain berpotensi ditinggalkan Jokowi, Nasdem juga belum berhasil mendapatkan dukungan dari kelompok sebelah seperti FPI, HTI, GNPF Ulama, dan PA212. Mereka, kelompok sayap kanan itu lebih cenderung memilih PKS atau Partai Umat pada tahun 2024 mendatang daripada Partai Nasionalis. Sehingga jangan heran kalau ada kabar Nasdem membiayai kadernya untuk nyalon sebagai anggota DPR RI mencapai miliaran rupiah. Karena itu, semua dilakukan supaya partai tersebut tetap punya perwakilan di parlemen atau supaya tidak jadi partai gurem. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?